Oke, Pak Ustadz, saya siap dengarkan cerita tentang Nabi Yusuf yang beda ini Pak Ustadz dengan yang ayahnya Nabi Isa ya Pak Ustadz. Silakan Baik. Pak Ustadz. Jadi sekali lagi saya titik beratkan dulu, kalau dalam agama Nasrani mungkin dianggap Nabi Isa punya ayah namanya Yusuf. Dalam Islam tidak ada. Memang Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ya seperti itu kurang lebih. Itu tanda-tanda kebesaran. Dan juga perlu digarisbawahi dok, semua nabi-nabi itu mukjizatnya umumnya itu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan masyarakat di masa itu. Kayak contoh di zaman Nabi Musa itu terkenal Fir'aun suka dengan sihir dan mereka sangat mentuhankan tanda kutip sihir. Maka Allah datangkan Nabi Musa, punya tongkat bisa berubah jadi ular, tangannya bisa bercahaya pada saat dikeluarkan dari ketiak atau kantongnya. Maka semua itu seperti sihir tapi bukan sihir. Nah, di zaman Nabi Isa itu ilmu kedokteran lagi berkembang pesat. Maka Allah datangkan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Yang itu mengalahkan semua ide dan ilmunya, ilmu kedokteran. Nah seperti itu kurang lebih. Baik, Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah salah satu Nabi yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran, baik secara cerita ataupun nama judul surah. Makanya ada namanya surah Yusuf. Ya. Tidak semua nabi-nabi Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran sebagai nama surah. Ada yang Allah gabung namanya surah Al-Anbiya. Surah semua nabi-nabi. Tapi ada nabi-nabi yang Allah khususkan. Kayak pernah kita bahas Nabi Hud. Kemudian Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim. Nabi Yunus. Ya, Nabi Muhammad alaihissalam. Ini yang nabi-nabi yang disebutkan kurang lebih namanya. Yang lain tidak disebutkan namanya. Nabi Musa ceritanya banyak dalam Al-Quran. Tapi tidak namanya surah Musa. Nah seperti itu kurang lebih. Tapi Nabi Yusuf ini Allah sebutkan. Namanya nama surah. Namanya surah Yusuf. Dan dalam surah itu di awal ayat-ayatnya. Ayat-ayat Quran yang mulia itu. Berisikan Allah mengatakan. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami wahyukan kepada Muhammad cerita yang paling bagus. Gitu. Artinya bisa bermakna juga. Setiap kali diulang-ulangin pun tidak pernah menjenuhkan. Membosankan. Karena kisah ini banyak sekali pelajarannya. Kisah bagaimana bentuk kasih sayang seorang ayah pada anak, bagaimana harusnya seorang ayah berlaku adil pada anak-anaknya, kemudian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari seorang nabi, anaknya juga ada yang nabi, ya. Kemudian bagaimana syaitan bermain menanamkan rasa iri dan dengki di antara manusia, termasuk antara adik kakak. Itu jadi pelajaran besar, dan bagaimana kita mendapatkan jalan keluar dari permasalahan itu. Kemudian bagaimana penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Yusuf pada saat dia diatur tipu daya oleh saudara-saudaranya. Mereka melihat kok ayah kita ini Nabi Yakub lebih cenderung pada Yusuf sama adiknya yang bernama Binyamin. Kayaknya kita ini jadi kayak kurang dipedulikan. Padahal sebenarnya Nabi Yakub itu sudah sayang sama semuanya. Cuma memang pada dua orang ini Nabi Yusuf lebih perhatian. Maka mereka diskusi akhirnya saudara-saudaranya untuk membunuhnya. Awalnya begitu. Bunuh siapa Pak? Nabi Yusuf. Oh ini Nabi Yusuf. Ya, jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu sepakat untuk membunuh Nabi Yusuf. Jadi saudara-saudara yang lebih besar, lebih dewasa. Dengan tujuan nanti kalau Yusuf sudah tidak ada, pasti perhatian ayah lebih fokus kepada mereka. Nah seperti itu kurang lebih. Tapi yang paling tua di antara bersaudara itu mengatakan, jangan kita bunuh Yusuf. Tapi lempar aja dia di satu sumur tua. Nanti kalau ada kafilah lewat, ada orang-orang yang sebelum lewat kemudian menemukan dia lalu dibawa pergi, sudah dia tinggalkan. Intinya sebenarnya dia jauh dari kehidupan kita. Maka mereka sepakatlah itu. Nabi Yusuf hanya diajak, di dalam Al-Quran digambarkan lengkap sekali ceritanya gitu ya. Saya menemukan ini salah satu Nabi yang sangat lengkap ceritanya dalam Al-Quran. Dari proses dia masih kecil, terus kemudian tadi hasad dan iri saudaranya, kemudian dia dilempar di sumur, dan bagaimana dia dijemput oleh satu kafilah, diperdagangkan di satu pasar perbudakan di Mesir, kemudian dibelilah oleh salah satu tokoh Mesir, terus hanya tinggal di rumah dia, dan akhirnya dia tumbuh dewasa, karena dia punya kelebihan fisik yang luar biasa. Akhirnya majikannya sendiri, yang perempuan tertarik dengan dia. Diceritakan dalam Al-Quran secara detail, ketampanannya seperti apa gitu ya. Akhirnya, pada saat Nabi Yusuf masuk ke dalam kamar, dipanggil oleh ibu, jadi kayak majikannya gitu ya, atau ibu angkatnya, itu kemudian ditutup pintu dan dikatakan, saya menyerahkan diri padamu. Maka Nabi Yusuf berusaha menghindar pada saat itu. Ibu angkatnya sampai menyerahkan diri, ya. Saking karena ganteng sekali. Saking gantengnya. Jadi ibunya itu, atau ibu angkatnya itu akhirnya mengatakan, hai talak dalam Al-Quran, saya serahkan diri saya sama saya.
Jadi waktu itu bisa dikatakan wanita ini masih muda, kemudian dia pun seorang ratu lah ya di Mesir. Pastilah perawatan dan segala macam itu terjaga. Mungkin juga dengan wangi-wangian, dengan pakaiannya, semua itu terjaga di sebuah istana yang besar. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam karena punya keimanan Allah jaga dari kecil, ayahnya pun seorang nabi, maka dia berusaha menghindar. Dalam satu riwayat dikatakan, waktu Nabi Yusuf menghindar, perempuan ini yang bernama Zulaiha itu coba mengejar dari belakang. Dan pada saat melewati sebuah patung yang dikultus oleh si Zulaiha ini, maka dia mengambil kain dan dia menutup wajahnya patung itu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Maha Suci Allah, engkau malu dengan patungmu yang tidak bisa bergerak, sementara engkau tidak malu sama Allah yang melihat kita. Tapi perempuan ini tetap keikut dengan hawa nafsunya, dia mengejar sampai tiba di pintu kamar. Waktu Nabi Yusuf mau buka pintu, maka perempuan ini menjamah dari belakang bajunya sampai sobek. Nah, pada saat itu sobek. Nah, waktu sobek, terbuka pintu, ternyata ada suaminya si perempuan ini. Ya, kalau kita bisa mengatakan Raja Mesir pada saat itu, pengusaha, salah satu tokoh Mesir pada saat itu. Kemudian perempuan ini langsung memutar balik fakta, mengatakan, apa balasannya bagi orang yang mau berbuat jahat pada istrimu? Ya, seakan-akan dia balik sekarang tuduhan fitnahnya. Oh, difitnah balik. Ya, Okay. seakan-akan dia yang Yusuf yang mengganggu. Maka Yusuf menjelaskan, saya tidak buat apa-apa. Dia yang coba menggoda saya. Nah, untungnya sang suami ini bijak. Maka datangkanlah orang yang dianggap bijaksana di istana itu untuk menengahi. Maka dia mengatakan, orang itu mengatakan, kita lihat saja. Kalau baju Yusuf, karena Yusuf mengatakan saya yang dikejar, perempuan ini mengatakan dia yang dikejar. Kalau baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia yang mau memerkosa. Tapi kalau baju Yusuf robek dari belakang, berarti betul perempuan ini yang mengejarnya. Maka dilihat ternyata bajunya robek dari belakang. Nah, tetapi si sang suami ini, dia tidak menghukum sendiri, cuma mengatakan, sungguhnya sudah terbukti, kamu yang salah, maka beristighfarlah kepada Allah. Gitu kan? Udah selesai. Tapi tersebar isu di satu Mesir pada saat itu, kalau perempuan ini, tokoh masyarakat dan ratu ini justru tertarik dengan anaknya sendiri. Gimana bisa? Nah, untuk menepis isu itu, si perempuan ini coba mengundang seluruh wanita yang dia mampu. Wanita-wanita pejabat, diundang semuanya di istananya dia. Dan dia menyiapkan apel atau buah dengan pisau yang tajam. Setiap perempuan ditaruh satu, kemudian setelah mereka kumpul semuanya, maka perempuan ini mengatakan kepada Nabi Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka Nabi Yusuf pun lewat di depan mereka. Dalam Al-Quran digambarkan begitu. Waktu lewat, saking tampannya, sampai perempuan-perempuan ini mengatakan, Hasya lillah, ma hadha bashar in hadha illa malakun karim. Ini benar-benar bukan manusia, ini malaikat gitu ya. Bahasa mereka begitu, sampai dalam Al-Quran dikatakan faqatta'na aydiyahun. Mereka pun memotong tangan mereka, para wanita tersebut, tanpa sadar. Saking gantengnya. Iya. Sampai ngiris bawang kepotong tangan. Nah, iya. Ini bukan bawang, ini ada yang menggambarkan apel, ada yang menggambarkan makanan yang dihidangkan. Intinya mereka ada pisau dan mereka lagi pas proses mau motong makanan itu, Yusuf disuruh lewat. Nah, saking tampannya sampai mereka lupa kalau mereka memotong jari-jari mereka. Itu digambarkan seperti dalam Al-Quran. Maka perempuan ini pun hanya mengatakan, itulah yang membuat saya tergoda. Kalian baru lihat sejenak ini. Udah tergoda bisa potong jari. Ini anak tinggal sama saya satu istana. Gimana gitu. Jadi seakan-akan begitu gitu. Akhirnya perempuan ini ternyata karena perempuan-perempuan yang lain pada muji. Dia makin tergoda lagi. Maka dia katakan, kalau dia tidak mau lakukan, tidak mau berzina dengan saya maksudnya gitu kan. Maka saya akan penjarakan dia. Oh, dia semangat lagi ya jadi. Iya, dia bukan semangat, memang dia lebih semangat lagi. Dulu sudah semangat. Sudah semangat, tapi lihat yang lain bersaing jadi lebih semangat lagi. Iya, berarti ini benar-benar kan bukan cuma dia sendiri yang salah, tapi yang lainnya pada potong tangan gitu kan. Iya. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan pada saat itu, sesungguhnya wahai Tuhanku, penjara lebih aku cintai. Wah. Ya, mereka dan kalau engkau tidak mengalihkan godaan-godaan wanita ini sekarang, dulu cuma satu perempuan, sekarang hampir satu wilayah itu suka sama dia gitu kan. Kalau engkau tidak mengalihkan godaan-godaan wanita ini, maka aku akan cenderung pada mereka. Dan aku termasuk jadi orang yang jahil. Nanti aja jadi kesana sini nih, berzina sana sini gitu. Maka Allah pun mengabulkan. Maka akhirnya dia dipenjarakan. Waktu mereka sudah tidak temukan lagi cara untuk membuat Yusuf mau melakukan perbuatan itu, maka dipenjaralah. Nah, Nabi Yusuf dipenjara. Nah, sudah dilupakanlah kasus Nabi Yusuf. Ada satu kejadian dalam Al-Quran digambarkan. Salah satu mujizat Nabi Yusuf ini adalah beliau bisa mentakwilkan mimpi.
Jadi mimpi-mimpi kalau orang mimpi disampaikan maka dia akan takwilkan. Itu ilmu yang Allah kasihkan. Masuklah 2 orang waktu itu ke dalam penjara beliau. Lalu mengatakan, tolong sampaikan kepada kami takwilnya. Yang satu mimpi dia menuangkan khamr buat majikannya. Yang satu mimpi ada burung di atas, ada makanan di atas kepala, lalu burung mematuknya. Gitu kan. Maka Nabi Yusuf pun akhirnya mentakwilkan pada saat itu. Intinya ringkasnya ditakwilkan mimpi kedua orang tersebut dan terjadi seperti di takwilnya. Gitu. Nah berjalan waktu, sempat Nabi Yusuf untuk mereka sebelum keluar mengatakan, nanti kalau majikanmu atau raja di wilayah ini, tolong sampaikan permasalahan saya. Kalau saya ini sebenarnya kena fitnah gitu kan. Tapi rupanya orang ini melupakan. Dia nggak nyampaikan. Terjadi satu waktu raja mimpi. Raja mimpi dan mimpinya itu agak unik gitu. Ya. Dia melihat ada 7 sapi yang sehat memakan 7 sapi yang sakit. Terus beberapa macam model dalam mimpi itu. Akhirnya disampaikan, dia bilang, sampaikan pada penasihat, kira-kira apa takwil mimpi ini? Mereka bilang, kami tidak tahu. Nah, rupanya yang sempat ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf itu mengingat. Nah, saya tahu orang yang bisa takwilkan di penjara. Datanglah dia, tolong takwilkan ini. Nabi Yusuf takwilkan mimpi tersebut. Nah, waktu raja lihat, dengar mimpi itu ditakwilkan, akan ada musim panen, akan ada musim peceklik. Kalau kalian mau tetap bisa hidup, maka di musim panen itu jangan diambil semua hasilnya, supaya ada bekal untuk pecekliknya dan seterusnya. Kemudian akhirnya raja itu mengatakan, kalau gitu datangkan dia buat saya. Nah waktu didatangkan, Nabi Yusuf bilang, sebelum saya datang jadi kayak staf khususnya raja segala macam, karena raja ini sudah tertarik dengan Nabi Yusuf. Saya ingin tanya dulu bagaimana tentang cerita wanita-wanita itu yang sempat memotong tangan-tangan mereka. Saya nggak mau ini, begitu saya keluar tampil jadi masalah lagi nih. Akhirnya Nabi Yusuf didatangkan, raja itu pun mau mengumpulkan wanita, lalu istrinya berkata pada saat itu, si wanita yang menggoda itu mengatakan, sekarang kebenaran sudah harus disampaikan. Sebenarnya saya memang dulu yang menggoda dia. Dan dia termasuk orang-orang yang jujur. Maka dengan itu raja akhirnya memilih dia menjadi staf khususnya lah gitu. Maka Nabi Yusuf minta agar diberikan pengurusan perekonomian. Nah gitu. Kayak kita sekarang Kementerian Perekonomian. Maka Nabi Yusuf pun akhirnya menjabat pada saat itu. Nah setelah beliau menjabat, berjalan waktu dalam Al-Quran digambarkan. Ini ayat cukup banyak ya, 100 ayat lebih dalam surah Yusuf. Kemudian saudara-saudaranya mendengar di Mesir itu ada orang yang menjabat sangat baik, memberikan bantuan dan segala macam. Mereka pamit sama Nabi Yakub, bisa nggak kita ke sana? Diizinkanlah. Nah, waktu mereka masuk ke istana Nabi Yusuf tahu ini saudara-saudaranya, tapi mereka nggak kenal. Nabi Yusuf sudah dewasa sekarang, udah berjalan, sudah dewasa, berubah gitu. Maka Nabi Yusuf mengatakan, kalau kalian mau dapat barter barang atau mau dapat sesuatu dari kami, kalian harus datangkan saudara kalian yang bernama Binyamin. Ya, kemungkinan besar waktu itu Nabi Yusuf sempat mengatur satu strategi untuk ngobrol sama mereka. Berarti Nabi Yusuf ini selain tampan juga pintar ya Pak Ustadz? Oh iya. Ya. Karena dia bisa ngatur perekonomian kan berarti dia pintar sekali kan berarti. Betul. Dan itu salah satu cerdas, mungkin mukjizat yang Allah berikan. Karena beliau mengatakan, jadikan saya di pengaturan perekonomian itu karena saya termasuk orang yang menguasainya. Dan sejahtera pada waktu dia menjadi... Oh iya, sangat sejahtera. Dan di saat itulah mulai turunan Bani Israel pada tinggal di Mesir. Yang nanti di masa Nabi Musa, di masa Fir'aun mereka ditindas. Nah begitu. Yang jelas pada saat itu Nabi Yusuf alaihissalam ini akhirnya bilang, setelah nanya mereka tidak tahu Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf pastikan ternyata mereka nggak kenal. Dan mereka sempat sebutkan ada saudara yang bernama Binyamin, ayah yang bernama Yakub. Dan Nabi Yusuf mengatakan, kalau kalian mau nanti barter makanan, pangan kepada saya atau dapat sesuatu, kalian harus bawa saudara kalian Binyamin itu. Mereka bilang kalau gitu kita harus pamit dulu sama ayah kami karena nggak mungkin beliau mau izinkan, Binyamin ini masih muda gitu. Maka mereka pulang pun lalu mereka sampaikan kepada Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub ringkas ceritanya terus mengatakan saya tidak berani untuk melepaskan kalian lagi. Akan terjadi lagi seperti Yusuf. Karena waktu mereka berusaha untuk melempar Yusuf di dalam sumur, waktu mereka mau hilangkan jejak Yusuf itu, mereka mengambil baju Nabi Yusuf dan mereka mau menyembelih seekor domba kecil lalu darahnya dituang di baju tersebut. Rekayasa. Nah, tapi mereka lupa Allah SWT Maha Kuasa. Mereka tidak sempat merobek-robek baju itu. Jadi masih utuh tapi ada darah kambing.
Lalu dibawakan pada Nabi Yakub, ini sesungguhnya kami tadi lagi bermain di satu tempat, lokasi, lalu datanglah serigala dan memakan Yusuf gitu kan. Karena memang Nabi Yakub sempat bilang sebelum diizinkan, saya takut nanti dia dimakan serigala. Lalu kata kakak-kakaknya, bagaimana bisa dimakan serigala sementara kami adalah anak-anak muda yang kuat gitu. Maka mereka jadikan alasan serigala itu. Nah waktu itu Nabi Yakub akhirnya mengatakan pasti terjadi sesuatu. Karena bajunya nggak robek gitu. Tapi saya akan sabar. Nah seperti itu kurang lebih. Nah waktu mereka minta, Nabi Yusuf minta Binyamin dikirim lagi. Maka Nabi Yakub mengatakan saya takut terjadi lagi seperti yang terjadi pada Yusuf. Mereka bilang, enggak, kami akan menjaganya. Kami jamin pada saat ini betul-betul tidak akan terjadi. Dibawalah Binyamin dikasih cerita ke istana. Begitu datang, Nabi Yusuf minta waktu untuk berbicara sama Binyamin lalu menjelaskan kalau dia dari Yusuf, dia saudaranya. Binyamin yakin. Maka Nabi Yusuf ini ingin Binyamin tidak pulang lagi. Nah, waktu itu barang-barang mereka, kalau sekarang kan sudah ada ekspedisi, ada segala macam. Dulu tuh orang masih bawa karung untuk bawa barang gitu kan. Maka mereka pada saat itu masing-masing dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini punya karung-karung sendiri yang untuk dibawa gitu pulang. Untuk barter barang atau diberikan hadiah oleh kerajaan. Nah waktu itu Nabi Yusuf suruh taruh satu benda milik raja di kantongnya Binyamin. Supaya membuat Nabi Binyamin ini bisa seakan-akan tanda kutip ditangkap dan akhirnya tidak pulang gitu. Nah Nabi Yusuf menyuruh pegawainya untuk buka semua kantong-kantong. Baru mereka sudah mau pulang. Lalu Nabi Yusuf suruh panggil mereka. Waktu dipanggil mereka bilang, utusan Nabi Yusuf mengatakan, kalian mencuri. Mereka bilang, kalian tahu kami datang sini bukan untuk mencuri. Kenapa kalian tuduh kami? Lalu kata utusan Nabi Yusuf, apa balasannya kalau ketahuan sampai mencuri? Mereka bilang tentu yang ada curian di barangnya, di kantongnya dia itu dia yang bertanggung jawab. Oke? Maka dalam Al-Quran digambarkan Yusuf alaihissalam menyuruh buka dulu kantong-kantong semuanya kecuali Binyamin. Binyamin terakhir sekali. Begitu dibuka ternyata ditemukan benda raja itu. Maka pada saat itu tiba-tiba saudara-saudaranya mengatakan, oh kalau dia mencuri, dulu saudaranya juga Yusuf mencuri. Oh, okay. Nah Yusuf itu mengatakan, sungguh kalian adalah manusia yang buruk gitu ya. Maksudnya menuduh. Tapi Nabi Yusuf tetap menjaga untuk tidak membuka itu. Ringkas cerita, ada yang mengatakan tolong gantikan salah satu di antara kami. Ini ayahnya akan marah nanti kalau dia yang diambil. Nabi Yusuf mengatakan tidak mungkin. Kita akan tetap menghukum orang yang telah mencuri. Ayah terpaksalah Nabi Binyamin tinggal bersama Nabi Yusuf. Tapi kakak mereka yang paling tua yang sempat menolak proses pembunuhan pertama Yusuf. Tapi mengatakan buang aja di sumur nanti mungkin ada kafilah yang mengambilnya. Itu bilang saya tidak akan berani pulang lagi. Saya kecuali Allah yang menentukan keputusan. Karena ini sudah masalah yang kedua. Sudah Yusuf, sekarang Binyamin lagi. Maka saya tidak akan pulang sampai ayah saya mengizinkan gitu ya. Saya tidak mau. Walaupun saya harus mati segala macam. Akhirnya mereka pulang. Mereka menyampaikan itu semua kepada Nabi Yakub. Tapi Yakub akhirnya bersabar lagi. Yakub mengatakan pasti terjadi sesuatu. Nah ringkas cerita itu sampai akhirnya mereka kembali lagi yang kedua kalinya gitu ke Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf mengatakan apa pendapat kalian dengan yang kalian lakukan dulu pada Yusuf. Maka mereka mengatakan, oh berarti kamu Yusuf. Dia bilang, iya saya Yusuf. Ini saudara saya Binyamin. Lalu mereka mengatakan, ternyata memang betul Allah lebih memilih kamu daripada kami, kata saudara-saudaranya. Maka mohon ampunlah kepada Allah untuk kami. Maka Nabi Yusuf pun mengatakan, tidak ada masalah. Hari ini saya sudah maafkan kalian. Tolong bawa baju saya ini ke ayah saya. Maksudnya ke ayah mereka, tapi dia mengatakan ayah saya. Karena Nabi Yakub ini saking seringnya menangis sampai matanya buta. Memikirkan Yusuf. Tolong berikan baju ini dan biar usapkan ke wajah ayah saya, matanya akan sembuh kembali. Itu mujizat dari Allah juga. Maka mereka pulang, baru turun dari unta-unta mereka, Nabi Yakub sudah bilang dalam rumah, saya mencium bau Yusuf kalau kalian tidak merekayasanya. Mereka mengatakan, sungguh kamu masih seperti dulu. Maka diambillah baju tersebut, lalu dicium atau diusapkan di wajahnya, maka sembuhlah matanya. Maka Nabi Yakub mengatakan, bukankah sudah aku katakan, aku lebih tahu daripada kalian dari Allah. Maka Nabi Yusuf pun menitip pesan, berikan baju ini kepada ayahku, kemudian nanti kalian akan datang semuanya ke Mesir. Maka mereka pindahlah ke Mesir, akhirnya kumpul bersama Nabi Yusuf AS.